Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KUA. Ini adalah podcast pertama antara AA dan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kayaknya sudah sarapan ini. Sudah sarapan? Sudah sarapan. Nggak jadi puasa kayaknya. Oke. Ya Ustadz, kan seminggu yang lalu kita kaum muslimin merayakan hari raya Idul Adha. Bagaimana Ustadz di lingkungan rumah perayaan Idul Adhanya? Ya, perayaan Idul Adha seperti layaknya yang kita tahu lah ya di lingkungan kita, syiar, bagian dari syiar kurban masyarakat. Ada yang membawa kambing sendiri, ada yang patungan sapi, motong bareng-bareng di masjid musola. Jadi guyup rukun kelihatan di hari raya kurban itu. Ya semuanya kebagian insya Allah. Ada yang nggak kebagian berarti ya nasibnya nggak kebagian. Iya, itu terjadi juga kayaknya di mana-mana Ustadz. Iya. Ya Ustadz, kalau yang kita tahu kan Idul Kurban ini adalah contoh yang kita ambil dari kisah teladan Nabi Ibrahim. Sejatinya Nabi Ibrahim ini bagaimana Ustadz? Kira-kira Ustadz bisa memberikan apa pandangan gitu kepada kita semua terkait keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, berbicara tentang Nabi Ibrahim adalah kita membicarakan sosok yang agung ya. Bahkan Al-Quran itu menyebutnya sebagai sosok yang khalil ya. Allah menyebutnya sebagai khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Jadi ketika disebut khalil itu adalah kekasih ya. Kekasih yang kadang-kadang kita mencintai sesuatu atau mencintai seorang tapi orang tersebut tidak mencintai kita. Tapi kalau khalil itu kita mencintai dia dan dia pun balik mencintai kita. Nah, makanya berbicara dengan Al-Quran atau mengutip tentang Nabi Ibrahim, ada dua sosok yang Al-Quran itu memerintahkan kita untuk ngambil pelajaran. Pelajaran itu uswatun hasanah. Yang pertama adalah Rasulullah. Surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik, teladan dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam memimpin, dalam kemasyarakatan itu Rasulullah, dalam ibadah apalagi. Nah, yang kedua itu sosok Nabi Ibrahim, di mana dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 4 itu disebutkan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada uswah hasanah, ada teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim ya, walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Nih Imam Ibnu Katsir sebutkan orang-orang yang bersamanya itu keluarganya. Makanya Nabi Ibrahim sosok yang luar biasa sampai disebutkan uswatun hasanah itu dalam Al-Quran langsung namanya Ibrahim walladzina ma'ahu. Oleh karena itu penting juga buat kita bahwa sekali mengambil teladan ya ambillah teladan yang Al-Quran ajarkan, sampaikan, yaitu Rasulullah utamanya dan Nabi Ibrahim. Dan kita tahu Nabi Ibrahim adalah abul anbiya, bapaknya para nabi ya. Millata abikum Ibrahim, Tuhannya ayahmu. Siapa ayahmu? Nabi Ibrahim. Jadi sosok Nabi Ibrahim itu sosok seorang bapak, seorang ayah, di mana pola interaksi antara orang tua dengan anak ya mungkin zaman sekarang disambung-sambungin aja itu ya. Menjadi sebuah persoalan ketika sosok ayah tidak bisa mengambil peran sebagai qawamun 'alan nisa atau pemimpin bagi istri, keluarga. Nah, sehingga seorang anak kehilangan teladan dalam rumah tangga. Nah, ini menarik Ustadz. Karena Ibrahim adalah sosok ayah teladan.
Ada yang bilang, benar gak Ustadz, Ibrahim itu dari kata aba rohim, ayah yang penuh dengan kasih sayang. Selain ya banyak yang bilang juga, ada yang dibilang Nabi Ibrahim itu dari bahasa Ibrani, artinya yang suka menyeberang. Karena kan yang kita ketahui Nabi Ibrahim ini punya 2 istri, yang satu Siti Sarah, yang satu Siti Hajar, yang mana meskipun berjarak jauh tapi beliau tetap mengunjungi keluarganya, memberikan pendidikan. Nah, kalau konteksnya Idul Kurban, tema pertama kita ini di podcast kita, kan ini ada yang menarik Ustadz, bahwa Nabi Ismail dengan ikhlas dan tulus, ya, ketika ditanya oleh ayahnya tentang mimpinya yang disuruh menyembelih anaknya Nabi Ismail, anak yang begitu disayang, begitu dinantikan puluhan tahun tidak ada anak, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan anak Nabi Ismail, tapi dalam mimpinya ternyata disuruh menyembelih. Nah, kalau anak zaman sekarang bagaimana tuh Ustaz? Karena kan bisa aja dijawab, itu kan cuma mimpi. Tapi ini luar biasa. Boleh dikisahkan itu potongan cerita itu, mungkin Ustadz bisa dari Al-Quran. Ya, kisah yang sangat tenar gitu di dalam Al-Quran ya. Surat Ibrahim juga disebutkan, surat Al-Hajj juga diterangkan di situ potongan-potongan ayatnya. Ketika memang Nabi Ibrahim itu berdialog, ini penting nih kalau kita sambungkan. Dialog, kekurangan waktu antara ayah dan anak, ya. Sehingga mohon maaf nih, ada orang tua yang terlalu sibuk mencari nafkah sampai lupa anak, ya. Tidak salah mencari nafkah, nggak salah, cuman bahwa dia sekarang posisinya punya keluarga, punya keturunan yang harus dididik. Dan jangan salah, Nabi Ibrahim itu menunggu keturunan itu sampai 86 tahun lah. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu 86 tahun itu waktu yang lama. Nah, oleh karenanya pola kedekatan antara ayah dan anak itu diawali dengan bagaimana Nabi Ibrahim itu menguatkan hati dari Siti Hajar. Jadi tidak langsung ke anaknya dulu, tapi ketika ditinggal, peran Nabi Ibrahim kan waktu itu Nabi yang dari Palestina hijrah ke Mekah, balik lagi ke Palestina, itu kan jarak yang sekarang mungkin bisa 2000-3000 km, belum ada kendaraan seperti sekarang ya. Bisa Anda bayangkan ya, berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sangat jauh. Nah, keyakinan yang ditanamkan dalam hati Hajar, ibunda Nabi Ismail itu, sampai dialognya itu kan, Allah amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkanku di biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada pohon-pohonan ya, yang tandus. Apakah Allah yang memerintahkan ini semua kepadamu wahai Ibrahim? Sampai pertanyaan itu 3 kali. Ketika 3 kali jawab iya, baru ketetapan hati Siti Hajar itu yang kemudian ditelurkan kepada Nabi Ismail bahwa kita di sini memang taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti tidak akan meninggalkan kita sendirian. Ketika semua diserahkan kepada Allah, pada saat itu keimanannya sudah sangat yakin ya, sangat yakin. Sehingga jarak yang jauh Nabi Ibrahim itu getaran hati dan imannya itu nyambung. Karena memang Nabi Ibrahim tidak pernah meninggalkan anak-anaknya itu tanpa doa. Kita lihat di Al-Quran tuh banyak sekali doa-doa Nabi Ibrahim ya. Rabbana liyuqimas shalah, ya Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikan anak-anakku orang-orang yang soleh. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan pemimpin bagi orang-orang soleh ya. Itu doa-doa yang sangat-sangat manjur bagi seorang ayah. Maka Rasulullah sampaikan bahwa ada salah satu doa yang tidak tertolak, itu doa ul walid liwaladihi, doanya ayah atau orang tua kepada anak-anak. Ini pelajaran buat kita juga.
doain anak yang baik-baik, yang bagus-bagus, supaya keberkahan doa kebaikan itu juga bisa dirasakan oleh keluarga. Sehingga tadi kalau AA tanya itu kenapa sampai Ismail itu dengan rela ya, dengan rela mau Ya, menerima, mau abatif. disembelih gitu ya. Ya abatif. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu bukan hal yang terjadi dalam waktu singkat. Jadi proses pendidikan itu dari sebelum hijrah, dalam perjalanan, keimanannya terus dikuatkan. Maka kalau sekarang orang pengen anaknya baik, orang pengen anaknya soleh, dalam waktu singkat ya suatu yang nggak mungkin. Diawali dari kedua orang tuanya dulu untuk menanamkan itu ke dalam keimanan dalam keluarga. Ini kaitannya dengan rumah tangga seperti itu. Menarik nih Ustadz, karena kalau berarti kan dari orang Kita serius tua. banget nih kayaknya nih Ya. ngomongnya. Oke Ustadz, ini semakin menarik karena menurut saya banyak konteksnya sekarang itu ada dua kategori orang ya. Ada yang orang tua memang benar-benar cuek. Ada juga yang punya keyakinan dia punya uang, tinggal disekolahkan anaknya ke tempat yang bagus, maka anaknya akan jadi gitu. Padahal ternyata justru dimulai dari ayah dan ibu, benar begitu Ustaz? Iya betul. Jadi kalau membuat anak pinter itu ya tidak begitu sulit ya. Iya. Tinggal kumpulin uang, sekolahkan di sekolah yang bonafit, yang bagus, ya. Mahal nggak masalah karena duitnya ada. Nanti anak itu keluar jadi orang pinter. Tapi belum tentu menjadi anak yang berakhlak, belum tentu menjadi anak yang punya keimanan, belum tentu jadi anak yang berbakti. Ya kalau cuman mencetak anak jadi pinter ya apa bedanya dengan robot? Bikin aja robot dia pinter ngitung, ya pinter mengerjakan sesuatu nonstop, nggak ada capeknya, nggak makan, nggak minum tuh. AI. Iya, plus minus AI ya. Tapi memang untuk mendidik anak ala Nabi Ibrahim sampai kemudian Nabi Ismail sebagai penerusnya, sampai kemudian ke Nabi Muhammad SAW, sampai kita semua bisa mendapat pelajarannya, ya dibarengi dengan keimanan dalam keluarga itu dulu. Jadi kita ketika mendidik basicnya itu keimanan, ya kita menyuruh anak untuk sholat. Kenapa sholat? Ini perintah agama. Tapi bukan hanya itu saja, kita sholat bentuk dari cinta kita kepada Allah, bentuk dari penghambaan kita kepada Allah, bahwa Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita. Jangan salah, sekarang kaitannya dengan anak-anak untuk sholat saja itu bisa dilihat lah mungkin di beberapa tempat. Ketika waktu sudah maghrib, Ya. masih asik aja aktivitas, ada azan Allahu Akbar. Ya, ini terjadi bisa jadi dari banyak faktor ya. Bisa jadi di rumah tangganya tidak ada mengingatkan waktu sholat, mungkin ayah atau ibunya, ya. Atau yang kedua, lingkungannya juga yang membawa mereka seperti itu. Tapi biasanya pengaruh yang paling kuat itu ya di rumah tangga. Bapak ibunya memberikan teladan nggak, bangunin anaknya sholat subuh nggak gitu. Ketika sholat masuk waktu sholat diingatkan, nak sudah sholat atau belum. Itu proses yang panjang ya. Seperti dahulu Nabi Ibrahim juga tidak mencetak Nabi Ismail langsung, nak saya sembelih ya, oke gitu, nggak mungkin kan. Panjang itu prosesnya. Nah, proses yang panjang ini yang jarang orang mau ketahui, karena sekarang kan maunya instan aja. Ya. Seperti itu. Sehingga kalau kalau kita dari kisah itu Ustaz, tadi kesolehan dari Nabi Ibrahim beserta istrinya Siti Hajar, keimanan yang luar biasa, keikhlasannya, pengorbanannya, lalu teladan yang baiknya bagi istri, anak dan seluruh keluarganya, sehingga Allah memberikan apa Ustaz? Apa hadiahnya? Di ujung sana itu apa hadiahnya yang mungkin relate juga dengan kondisi masyarakat kita pada saat ini? Ya, karena kalau orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya kalau kita flashback kembali,
Orang mau taat, mau nggak taat, nggak ada pengaruhnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, Allah tetap maha hebat, maha agung, maha suci, maha perkasa. Ketaatan atau tidak ketaatan itu balik kepada kita sendiri. Ya. Makanya yang akan merasakan adalah ketika seorang itu taat, maka rumah tangganya akan adem. Kalau ada masalah, kemana dia ngadu? Ngadunya kepada Allah. Jangan salah, Nabi Ibrahim itu ketika berdoa, doanya tuh detail banget. Robbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, surat Al-Hajj ayat 37 ya. Iya. Sampai ya Allah aku tinggalkan anakku di lembah, sampai deskripsi tentang lembah itu jelas banget. Biwadin ghairi dzi zar'in, lembahnya nggak ada pohon-pohonan, inda baitikal muharram, di sisi Baitullah. Itu Siti Hajar ditaruh di situ, Ustaz. Di situ Lembah tanpa pohon. iya, jadi Kalau istri zaman sekarang bagaimana itu, Ustaz? oh, tinggal aja naik grab dia kabur udah. Nah, maksudnya kadang kita ya memang masalah doa itu ada dua macam ya. Ada yang doa sifatnya udah doa umum aja, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh ya boleh. Tapi kalau tadi karena konteksnya belajar dari Nabi Ibrahim, ya doa kita harus detail. Ya Allah, aku tinggalkan istriku, anakku di lembah yang tandus ya. Ya Allah, jadikan mereka ya waj'al afidatan nasi tahu ilaihim, jadikan telinga-telinga, hati-hati manusia itu tertuju kepada mereka. Sekarang bayangkan orang semua menuju ke Baitullah kan kalau haji dan umroh, sampai waiting list ya, sampai bertahun-tahun gitu ya. Informasinya malah mau dipotong, Ustaz, tahun Aduh, 2022. saya nggak tahu dah, saya nggak ikut-ikut itu. Oke, Nanti tunggu infonya aja. Lanjut, Ustaz, lanjut. Nah, intinya bahwa mendoakan anak itu juga kalau belajar dari Nabi Ibrahim harus detail. Ya Allah, jadikan anak saya ahli Al-Quran, yang soleh, nanti jadi dokter misalnya, jadi pengusaha, boleh itu. Boleh. Belajar dari Doanya Nabi Ibrahim. Sampai detailnya itu jadikan pemimpin dari keturunan kami, ya, waj'alna lil muttaqina imama, ya, dan seterusnya seperti itu. Oke, luar biasa ya, Ustaz ya. Jadi keteladanan, contoh yang baik, dan juga doa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keistimewaan. Kayak nonton guys, keluarga kita. Udah. Oke, intinya adalah teman-teman, dalam mendidik anak maka dibutuhkan keimanan yang bukan cuman dari suami tapi juga dari istri, sehingga menciptakan anak-anak yang soleh. Yang kedua, doa ya Ustaz ya tadi ya. Doa harus ya minta sama Allah gitu, jangan minta sama manusia tapi minta sama yang maha menciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya doanya harus detail ya Ustadz, karena sekelas Nabi Ibrahim aja detail, masa kita doa ya Allah kasih yang baik-baik, begitu Ustadz kurang lebih Ya, ya. kurang lebihnya gitu. Oke, sobat KUA, YouTube-nya AA dan Ustadz, mungkin ini saja podcast pertama kita. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.